kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara semua, kita ketemu lagi dalam ibadah kita yang masih merupakan kelanjutan dari minggu lalu, dan saya percaya ini adalah suatu firman Tuhan yang diberikan dari Tuhan sebagai Bapa yang ingin memberkati kita, dan bahkan sesungguhnya Dia sudah memberikan berkat itu. Nah, tapi mungkin banyak anak-anak Tuhan berkata, Pak, kalau semua sudah diberkati, diwariskan kepada kita, kok kelihatan saya nggak terima? Saudara, Tuhan akan menuntun kita lagi hari ini. Bagaimana kita mengaktifkan berkat itu? Bagaimana maksudnya? Yuk kita siapkan hati kita dulu, kita mulai dengan doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena karya Yesus telah memberikan kami seluruh berkat surgawi menjadi warisan buat kehidupan kami. Tapi kami minta tuntunan Tuhan agar segala berkat surgawi ini menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk melihat bahwa apa yang kami dengar hari ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut Allah sendiri, yang tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan dan berhasil kemana Kau suruh, Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati di dalam nama Yesus. Mari yang siap katakan, amin. Ya, kita lanjut lagi. Saudara-saudari, minggu lalu kita sudah melihat bahwa berkat itu adalah suatu bentuk warisan. Bagaimana kita ngelihat dari Galatia 3 dan Galatia 4 bahwa ya oleh Tuhan, karya Yesus, kita itu mendapatkan berkat sebagai warisan. Dan Tuhan yang Tuhan pulihkan dalam warisan itu, Tuhan hubungkan adalah dengan berkat Abraham. Amin. Nah,
Kemungkinan dan mungkin juga kita sudah harus tahu juga dan terus harus tahu bahwa berkat ini bukan hanya sekedar finansial, keuangan, materi atau ya, tetapi juga damai sejahtera, keberhasilan, sukacita, Anda menjadi orang yang berguna, disukai orang, diberikan kemurahan, dilindungi, dan juga ada kesembuhan, pemulihan. Amin. Karena kita di dunia ini penuh segala dengan kejatuhan sehingga perlu terus dipulihkan. Dan Tuhan sudah sediakan itu. Ya. Dan kemudian kita akan bertanya, Pak, kalau ada suatu warisan dan Tuhan sudah mati, artinya warisan itu sekarang jadi milik saya, ada pada saya, lalu kenapa sih tidak saya lihat? Mungkin kalau saya lihat hanya sebagian. Saudara-saudari, harus kita tahu firman Tuhan katakan begini, dalam Efesus 1 ayat 3, ya, dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang memberkati kita, Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Karena kita bersatu di dalam dengan Kristus. Ya, saudara, kata dalam bahasa Inggrisnya tadi adalah blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who have blessed us. Kata bahasa Inggrisnya sesuai dengan bahasa asli ini sudah jelas bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Bukan Ia akan, Ia sedang, tetapi Ia sudah. Karena ketika Yesus mati, minggu lalu kita sudah melihat, Tuhan sudah memberikan berkat itu, warisan itu kepada kita. Amin ya. Tapi di sini ditekankan bahwa berkat itu, segala yang Tuhan wariskan itu dimulai ataupun bermuara dari surga. Karena segala sumber dari Tuhan Yesus bukan datang dari dunia, dari surga. Dari sesuatu yang kita katakan roh, saudari. Jadi berkat itu adalah sesuatu roh yang Tuhan sudah sediakan. Sebab itu kita harus menariknya ke dalam alam nyata. Makanya kalau Anda melihat tadi gambarnya yang Anda lihat di sini, ya saudari, ada Tuhan yang memberkati tangan itu, ya, barak artinya itu anak membuka tangan untuk memberkati. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kita pakai sesuatu untuk mengambil berkat itu turun, saudari. Amin. Jadi kita akan masuk di sini melihat, ya, bahwa berkat yang Tuhan berikan tadi adalah realitas surgawi karena sumbernya dari surga. Amin ya. Karena kalau dari dunia nggak ada yang baik, tapi dari surga kekal, saudari. Dan Tuhan memberikan kita yang sempurna hanya dari surga. Realitas roh. Sekarang kita bagaimana realitas roh ini kita mau aktifkan menjadi nyata kepada realitas fisik, saudari. Oke, nah kita akan pakai lagi kitab Kejadian sesuai dengan apa yang terjadi dengan Abraham. Karena perjalanan hidup Abraham ini menunjukkan bagaimana apa yang Tuhan pulihkan. Kalau kemarin kita lihat pada Kejadian 12 bagaimana Allah mulai memanggil Abraham. Dan ketika dia memanggil, dia sudah menyediakan berkat. Kemudian saudara, Abraham dalam perjalanannya, dia ada tersandung ketika dia masuk ke Mesir, nggak mengakui istrinya, kemudian ada terjadi keributan dengan para pekerja Lot, kemudian akhirnya Lot ditangkap, dan dia menyelamatkan Lot, dan dia pasal 15, saudara-saudari, ya, kita akan melihat di sini, ini adalah kunci untuk mengaktifkan berkat Tuhan. Kejadian pasal 15 ini penting, turning point, di mana Abraham mulai melihat berkat-berkat janji-janji Tuhan digenapin. Ya, bagaimana pasal 15 ini juga adalah menyatukan pasal ayat yang penting, kejadian yang penting di mana Allah mengikat perjanjian dengan membakar korban ataupun menyembelih korban. Abrahamnya nggak tahu apa-apa, dia tidur. Ini seperti kita, ketika Yesus mati di kayu salib, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak terlibat. Amin ya? Tapi hanya Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Tetapi kita yang diberkati, Abraham pun juga sama, saudara-saudari. Ketika Tuhan mengikat korbannya ataupun perjanjiannya, dia yang menyembelih korbannya, Abraham tertidur saat itu. Kalau Anda baca pasal 15 seperti itu. Amin ya? Nah, itu juga kita lihat sini, ya, Kejadian 15 ayat 1, ketika itu dikatakan kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar.
Saudara, menarik ayat ini, saudari, ya. Karena sesuatu pun juga harus Tuhan singkapkan, maka saudara harus tahu bahwa banyak kata-kata yang di dalam pasal 15 ayat 1 ini adalah pertama kali disebut. Firman Tuhan ketika pertama kali disebut, itu akan menjadi fondasi pengertian dari seluruh sesuatu yang tertulis di firman Tuhan yang mengkaitkan perkataan tersebut. Sebab itu kita mau lihat, ya, dan ini juga yang tadi saya katakan, pasal ini adalah turning point, titik balik Abraham melihat realitas yang Tuhan janjikan terjadi, saudari. Ya, nah, kata pertama yang Tuhan katakan, kemudian datanglah firman Tuhan. Perkataan pertama yang pertama kali disebut di dalam kitab ini ataupun di seluruh Alkitab, awalnya perkataan ini pertama kali disebut adalah kata firman Tuhan, saudara-saudari. Firman Tuhan disebut pertama kali di pasal ini, di ayat ini. Nah, saudara-saudari, Pak, jadi apa maknanya? Nah, untuk itu kita harus melihat kuncinya ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru bilang, saudara-saudari, ya, dikatakan berbahagialah. Kata berbahagia ini, makarios ini artinya blessed, diberkatin, mendapatkan kemurahan Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman Allah, firman Tuhan, dan memeliharanya. Banyak orang pikir, oh Pak, kalau gitu saya harus dengerin baca firman Tuhan terus saya hafal di kepala. Itu ya Pak. Saudara-saudari, kalau Anda pakai firman hanya untuk dihafal, Anda akan jago khotbah, Anda akan jago mungkin kasih nasihat orang sesuai dengan firman Tuhan sana sini, ya. Tetapi ada kata memeliharanya. Maksudnya apa sih memeliharanya? Diterangin lagi oleh si kitab Yakobus, saudari. Yakobus 1 ayat 21b katakan, terimalah dengan lemah lembut. Anda harus mendengar firman Tuhan, bukannya sekedar mendengar dengan kuping, tetapi Anda menaruh di hati yang lembut, menerima untuk Anda pakai, bukan buat orang lain, buat Anda dan saya. Dikatakan firman yang tertanam. Jadi bukan hanya untuk diingat, tetapi ditanam. Artinya apa? Artinya, saudara-saudari, untuk kita gunakan, untuk bertumbuh. Bukan hanya diingat, bukan hanya saudara bisa recite, bisa mengkatakan firman, tahu ada di mana, tetapi firman itu bertumbuh, artinya memiliki dampak di dalam kehidupan kita. Dikatakan lagi, firman ini, Yakobus 1:1 ini katakan, firman ini berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, ini kunci. Banyak orang gak sadar bahwa apa yang Tuhan sediakan sudah nyata di realitas roh. Tetapi ketika Anda mau aktifkan, penghalangnya adalah jiwa kita yang butuh diselamatkan. Ketika kita terima Yesus, Anda harus tahu bahwa roh kita yang diselamatkan sempurna. Itulah sebabnya kita katakan kita lahir baru. Artinya kita nggak dibuat baru, tapi lahir baru. Ketika lahir baru, Anda seketika menjadi sebagaimana yang melahirkan. Yang melahirkan kita Yesus. Kita seketika seperti Yesus. Kudus, berkenan, anak Allah. Roh kita sempurna seperti roh Yesus. Firman Tuhan banyak yang menyatakan tersebut. Saudara, kita nggak lihat ini. Tetapi sekarang yang kita mau lihat bagaimana jiwa kita belum. Untuk itu perlu diselamatkan. Kenapa? Karena jiwa kita inilah yang sering membuat berkat Tuhan nggak aktif. Nggak bisa kita bawa dari realitas roh kepada realitas kenyataan. Untuk itulah jiwa ini yang kita harus jaga, kita harus ubahkan. Banyak sekali jiwa ini menahan aliran berkat, jadi nyata. Kenapa? Karena jiwa itu terdiri dari 3, saudara-saudara, pikiran, perasaan, dan kehendak. Seringkali umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dia sudah diselamatkan, dia tahu firman, tetapi masih membiarkan pikirannya. Pikiran kita menuduh, kamu gak mungkin menang, kamu gak mungkin berhasil, nggak ada yang menolong kamu, kamu sendirian, kamu nggak punya resource, sumber. Lalu pikiran kita mulai pakai logika. Nggak ada orang yang sakit ini bisa sembuh. Anda tahu salah satu berkat adalah kesembuhan. Nggak ada orang yang di dalam keadaan kamu bisa berhasil. Kamu sudah terpuruk paling rendah. Nggak ada tuh yang orang yang bisa berhasil. Logika mulai main. Lalu perasaan kita pun dipermainkan dengan keadaan.
Kita merasa saya nggak layak Tuhan, saya nggak mampu, karena saya baru hanya sekolah saya nggak ada apa-apanya, saya nggak punya pendidikan, saya nggak punya pengetahuan. Bagaimana? Perasaan kita mulai rendah diri, kita mulai, saudara-saudari, malu ngadepin keadaan, malu ngadepin orang, karena terlalu lama perasaan kita dimainkan dengan apa yang datang dari dunia. Amin. Kemudian juga jiwa adalah bicara kehendak. Ini yang orang-orang kadang nggak tahu. Banyak anak-anak Tuhan hanya memperbaharui pola pikirnya. Bahkan dia katakan saya sanggup ya melakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Puji Tuhan. Allah telah menyembuhkan kita. Bila Yesus sudah menyembuhkan kita, puji Tuhan. Dia mulai katakan firman Tuhan untuk pikiran dan perasaannya juga dia gerakan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kehendaknya enggak. Banyak anak Tuhan ketika dia katakan saya ini adalah pemenang, saya berhasil, saya diberkatin, tetapi kehendaknya tetap malas, tetap menunda-nunda. Amin, saudara-saudari. Nah, tetap hidup gak sehat. Ini yang harus juga kita lihat, karena firman Tuhan pun ada hal-hal yang untuk menundukkan kehendak kita, supaya kita belajar seperti Famsal katakan, belajar seperti semut, rajin, mengumpulkan tanpa harus disuruh. Belajar dari hal-hal gitu. Jangan tunda-tunda. Banyak sekali. Ya, saudara-saudari. Inilah jiwa kita. Dan ini gunanya firman Tuhan. Firman Tuhan berguna untuk supaya jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita selaras dengan firman. Jadi di pikiran kita mau lihat siapa saya dan apa yang terjadi pada saya, apa yang terjadi di sekitar saya adalah seperti yang difirmankan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tahu apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang saya. Dan juga kalau firman Tuhan bilang gak ada yang mustahil, walaupun logika saya bilang mustahil, saya tetap percaya pada firman Tuhan. Jiwa kita, pikiran kita ini yang harus diselamatkan, artinya diselaraskan, disamakan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab firman ini seperti cermin. Siapa saya? Saya adalah makhluk roh, dilahirkan sempurna dalam roh. Tetapi oleh sebab itu jiwa saya harus melihat berdasarkan cermin roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, saya sudah diberkati. Firman Tuhan katakan, saya lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, jiwa saya harus mengatakan itu. Perasaan saya harus ditentukan oleh firman. Kehendak saya harus saya tundukkan kepada firman juga. Amin, saudara-saudari. Ini dia. Dan yang kedua, dari Kejadian 15 ayat 1, kata kedua, kita akan melihat di dalam Kejadian 15 ayat 1 ini ada 5 kata yang pertama kali disebut di dalam Alkitab. Dan kata kedua adalah penglihatan, saudara-saudari. Ya, apa sih penglihatan? Apakah penglihatan saya dapat karunia-karunia? Saudara, bukan begitu. Karunia adalah itu karunia Anda dapat penglihatan. Ya, saudara, itu karunia yang dipakai untuk membangun. Gak semua orang dapat, tetapi setiap orang bisa melihat. Maksudnya apa? Kita ngelihat bahwa maksudnya dalam Yesaya 55 ayat 10-11 terjemahan bahasa Indonesia sehari, kita udah lihat sebelumnya bahwa seperti hujan turun dari langit dan tidak kembali ke bumi, tapi membasahi, menyuburkan, menumbuhkan. Anda ngelihat ada suatu proses. Tetapi prosesnya ini harus sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, terus dikatakan lagi kelanjutannya, memberi hasil untuk ditabur dan dimakan. Begitu juga perkataan yang kuucapkan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi berhasil melakukan apa yang kuhendaki dan mencapai, kata bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia sehari-hari, mencapai apa segala yang kumaksudkan. Saudara-saudari, jadi bukan hanya suatu proses, tetapi juga kemana proses ini akan berakhir. Ketika Anda mulai melihat bahwa firman Tuhan adalah benih, dan Anda mulai melihat, saudara-saudari, bahwa benih ini akan membasahi, akan menyuburkan, akan menumbuhkan, akan memberikan hasil berbuah. Anda mulai melihat, walaupun kenyataan keadaan hari ini, realitas yang Anda hadapi, Anda belum melihat keadaan berubah, berkat itu sudah datang, tetapi Anda sudah melihat bahwa itu pasti terjadi. Kenapa? Karena Anda melihat itu perkataan Tuhan yang gak akan mungkin gagal, tapi memerlukan proses. Is okay. Jadi ketika dikatakan penglihatan atau visi,
vision, artinya Anda mulai melihat sesuai dengan apa yang firman Allah katakan. Saya akan seperti itu. Ini adalah suatu proses yang saya katakan mengandung. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 dan 23, saudara-saudara, bahwa kita lahir dari benih yang tidak fana. Jadi benih, firman Tuhan itu benih. Benih, saudara-saudari. Suatu benih Anda harus kandung. Anda harus mengandung, artinya bagaimana Anda mengandungnya? Anda mulai ketika seorang petani menaruh benih, saudara-saudari. Dia menaruh benih jagung misalkan, saudara-saudari. Dia tanam di jagung, dia nggak ngelihat. Tetapi dia sudah lihat, ketika dia tanam, saudara-saudari, dia sudah bikin jarak. Nggak boleh dempet-dempet, karena dia sudah ngelihat bahwa jagung ini akan tumbuh nanti berapa besar, berapa banyak kira-kira jagungnya, sehingga harus ada jarak. Sebab itu nggak boleh dekat-dekat, dia bikin. Anda ngerti maksudnya? Lalu kemudian ketika dia menaruh benih itu, dia memperlakukan benih itu untuk menghasilkan sebagaimana yang dia lihat, yaitu pohon jagung. Kalau benih ini jagung yang lebat, yang baik, saudara-saudari. Itu dia mulai mempersiapkan. Ini yang dimaksud melihat. Anda mulai melihat sesuai dengan firman yang janjikan. Anda mulai melihat diri Anda diberkatin. Anda mulai melihat diri Anda sembuh. Anda mulai melihat Anda berkemenangan. Anda mulai melihat bahwa Anda itu lebih daripada pemenang, menjadi kepala bukan ekor. Anda mulai melihat diri Anda berhasil. Apapun yang kita lakukan berhasil. Walaupun kenyataannya belum, nggak ada masalah, tapi Anda mulai melihat bahwa itu yang Tuhan janjikan, itu yang akan terjadi. Amin. Inilah yang disebut benih harus dikandung. Anda menanam benih itu, firman Tuhan, janji Tuhan. Tapi Anda sudah mulai melihat, ini akan jadi seperti ini, ini akan jadi seperti ini, saya harus siapkan. Saudara-saudari, Anda pernah dengar satu film, Facing the Giant. Ada suatu perumpamaan dikatakan oleh seorang pendeta dalam film tersebut. Ada 2 petani yang menghadapi musim kering yang parah. Dua-duanya mengharapkan hujan, berdoa sama Tuhan minta hujan. Tetapi yang satu mulai menyiapkan tanahnya. Kenapa, saudara? Karena musim menanam benih adalah ketika hujan mulai turun. Tetapi yang satu hanya berdoa doang. Yang satu sudah menyiapkan tanahnya. Siapa yang akan mengalami janji Tuhan ketika hujan itu datang? Yang mulai menyiapkan. Kenapa? Karena yang mulai menyiapkan itu, walaupun musim kering itu, tapi dia sudah melihat hujan akan datang. Oleh sebab itu dia siapkan. Dia siapkan. Saudara-saudara. Amin. Ketika hujan datang, dia tanam. Tetapi yang belum, dia ambil waktu lagi untuk olah tanahnya, saudara-saudara. Akhirnya terlambat. Ini maksudnya penglihatan. Oke? Dan kemudian yang kata yang ketiga adalah janganlah takut. Ini pertama kali disebut janganlah takut. Tetapi di firman Tuhan begitu banyak kata jangan takut. Saudara, ada 365 katanya. Ya? Yang katakan jangan takut dalam bentuk jangan takut atau bentuk yang lain. Artinya dengan kata lain Tuhan mau kita jangan hidup dengan ketakutan setiap hari. Maknanya apa sih? Apakah kita, perasaan saya jangan takut, saya takut. Saudara, ketakutan adalah sama juga. Ketika kita ini mau mengaktifkan berkat Tuhan, Anda harus lihat bahwa secara roh Tuhan sudah berikan. Tetapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, ini adalah katuknya untuk membuka supaya berkat dan rohani ini mengalir ke alam jasmani, ke alam nyata. Oleh sebab itu ketika dikatakan jangan takut, ini juga masalah di jiwa kita, di pikiran kita, saudara-saudari. Karena Anda tahu ketakutan adalah benih. Anda tahu itu. Ketakutan adalah benih. Ketika Anda menaruh benih ketakutan, maka itu akan berkembang. Demikian juga ketika Anda menaruh pikiran yang nggak benar, maka itu akan berkembang menjadi berbuah, akhirnya jadi dosa. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus memelihara apa yang kita tanam. Ayub katakan, saudara-saudari, Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan. Dia mulai taruh pikiran-pikiran takut. Itu yang menimpa aku. Yang kucemaskan, dia mulai taruh perasaan cemas. Itu yang mendatangin aku. Terjadi cemas. Saudara-saudari.
Tapi banyak sekali firman Tuhan katakan, misalkan dalam Filipi 4, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, saudara, dan lain-lain. Pikirkanlah semua itu. Tuhan mau kita menaruh pikiran-pikiran yang baik, saudara-saudari. Saudara-saudari, 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan, melenyapkan ketakutan. Bukan nggak ada, tapi melenyapkan, menghilangkan, menggeser. Saudara, maksudnya apa? Buat saya adalah maksud begini, karena ini masalah jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Saudara-saudari, jangan takut berbicara supaya Anda dan saya jangan menaruh pikiran ataupun berita-berita negatif, namun mulailah berita-berita tentang kebaikan, tentang sesuatu yang bersumber dari kasih. Kasih itu mulia, kasih itu manis, sedap didengar. Saudara, kasih yang tadi dikatakan Filipi 4, ya, apa yang manis, apa yang baik, apa yang mulia, sedap didengar, itu bicara kasih. Tapi hari-hari ini kita lebih terfokus. Anda lihat ya, dari segala sesuatu dari dunia yang memiliki nilai jual dari dunia, saudara, adalah ketakutan, berita-berita negatif. Kalau kemudian entertainment yang membuat kita kadang jadi malas, membuat kita hanya sekedar maunya jadi nyaman. Kemudian ya, terus kemudian hal-hal yang seksual yang membuat kita akhirnya jadi berdosa. Ini berita negatif. Tapi kalau dari kasih dari Allah, bagaimana kita nggak mau rajin kalau kita memikirkan kasih? Saya harus mengasihi pasangan hidup saya, anak saya, istri saya, sehingga saya harus rajin. Entah Anda bekerja, entah Anda sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai anak-anak, ya, nggak mungkin kita mau jadi malas. Nah, itu konsekuensi ketika kita memikirkan kasih. Saya mengasihi anak saya nggak mau nih keadaan tambah buruk ataupun jadi nggak bisa ada berkat. Saya harus rajin. Ketika Anda memikirkan kasih juga, Anda mulai memikirkan hal-hal yang membuat diri, ya, orang-orang sekitar kita nyaman. Dan juga saudara-saudari, saya juga mulai melatih untuk tidak lagi membaca berita-berita yang negatif, karena itu akan menguras emosi kita. Kita akan ikut terkuras marahnya, keselnya. Nah, kalau kita marah dan kesel, emang benar orang berlaku jahat, marah dan kesel. Lalu bagaimana kita dengan mudah bisa mengampuni? Bagaimana dengan mudah kita mau menjangkau mereka kalau kita dengarnya berita kejahatan yang mereka lakukan? Benar, mereka secara moral jahat mungkin dibandingkan dengan yang lain. Tetapi saudara, itu bisa mempengaruhi kita kalau kita terus dengar, akhirnya kita nggak mau berlaku baik, kita nggak mau menginjili mereka, kita nggak mau mengampuni mereka. Sebab itu, mari yuk kita belajar. Karena berkat bukan Tuhan, ketika Tuhan bicara berkat bukan hanya berkat finansial. Anda akan ada sukacita. Anda nggak dipengaruhi keadaan, tetapi Anda bisa melihat terhubung dengan surga. Anda hanya dipengaruhi oleh kerajaan Allah yang berkuasa, yang memerdekakan kita dari pengaruh dunia. Amin. Lalu kemudian kata yang keempat adalah, ya, akulah perisaimu. Bicara apakah ini, saudara-saudari? Kita harus melihat dari pewahyuan yang digenapi di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menyatakan bahwa dalam Efesus 6 ayat 16, segala sesuatu dalam segala keadaan, segala, bukan hanya ketika Anda bertempur, tapi segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau bicara tentang iman. Nah, imannya bagaimana sih? Kita lihat lagi firman Tuhan menerangkan, ya, di dalam Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, untuk iman bekerja Anda harus tahu kasih. Bukan karena sunat atau tidak bersunat, bukannya ketaatan, saudari, bukannya juga menggenapi hukum Taurat, tetapi iman, percaya pada kasih. Kasih siapa? Kasih Allah. Ketika kita percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia pasti ada di pihak kita, Dia pasti juga akan menyediakan apa yang kita butuhkan, sama seperti seorang anak yang begitu yakin kepada orang tuanya yang sangat mengasihi dia, maka dia tahu bahwa orang tuanya akan menyediakan. Dia tahu apa yang dikatakan orang tuanya
karena orang tua yang sangat mengasihi dia, pasti itu akan digenapin. Ini dia. Sebab itulah kita harus percaya, pegang perisai itu. Kalau enggak, kita akan dipana-pana. Saya mau katakan iman adalah respon karena kita mengetahui kasih Tuhan yang menyediakan dan selalu di pihak kita. Kita nggak selalu sempurna. Kalau iman kita berdasarkan kita nggak bisa punya apa-apa. Tapi iman kita karena kita mengetahui kasih Allah, hasil dari hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita mengetahui kasih-Nya, maka kita akan terus yakin dan akan semakin yakin ketika kita semakin mengetahui kasih Tuhan bahwa apa yang Dia janjikan pasti digenapin. Oh, Dia akan berdiri di pihak kita. Amin, saudara-saudari. Oke, dan yang terakhir saya harus ambil dari terjemahan dari bahasa Inggrisnya, dari Kejadian 15 ayat 1, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, ya, after this thing, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield, and thy exchange great reward. Dengan kata lain begini, ya, kalau di bahasa Indonesianya, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tetapi dalam bahasa aslinya, I am thy shield, akulah perisaimu, dan I am thy exceeding great reward. Aku perisaimu, aku upah besarmu. Jadi simple aja, ini berarti apa? Ini berarti bahwa berkat terbesar kita adalah Yesus. Betapa Dia berkorban buat kita. Korban Yesus itu berkat terbesar yang kita bisa terima. Nggak ada berkat-berkat lain yang melebihi daripada berkat ini. Bahwa Yesus mati buat kita. Sebab itu hargai dan hormati semua ini. Ketika Anda terima perjamuan kudus, Anda sedang menyatakan berkat terbesar adalah Yesus, pengorbanan Yesus. Amin. Nah, saudara, menarik untuk Anda lihat, saudara, satu-satu ya, bahwa bukankah ini ketika kita sepakat pada apa yang firman katakan, kita menimbulkan harapan. Ketika kita mau mengusir segala sesuatu yang negatif, yang datang dari dunia, maka yang harus kita pikirkan adalah sesuatu yang datang dari kasih. Lalu, ini adalah iman. Anda melihat ini, semua dasar, ini adalah tentang iman, kemudian ditujukan pada jiwa kita. Berdasarkan firman, jiwa kita harus kenakan firman yang membangkitkan harapan, kasih, dan iman. Tetapi semua didasarkan pada karya Yesus. Luar biasa bukan? Amin. Jadi bukan suatu hal yang dibuat-buat, tetapi ini suatu hal yang konsisten dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudari, kita sudah tahu bagaimana menerima berkat Tuhan. Berkat itu adalah warisan. Ingat, berkat bukan hanya sekedar materi, finansial, tetapi banyak sekali damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kesembuhan, favor Tuhan, perkenanan, pemulihan. Saudara, kemuliaan yang Tuhan berikan, ya, status-status kita, ya, warisan Tuhan. Dan itu sumbernya hanya Tuhan. Tapi jangan simpan sendirian, Anda harus alirkan. Dan bagaimana mengaktifkannya, kita sudah tahu. Ya, dimulai dengan melihat pada karya Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita merespon dengan kasih. Lalu dari kasih timbullah iman dan pengharapan. Lalu kita aplikasikan, kita pakai di firman di jiwa kita itu. Di mana semua akan mendatangkan ataupun mengaktifkan berkat Tuhan. Amin, saudara. Anda menerima? Saya percaya ketika Anda mulai renungkan, ketika Anda mulai aplikasikan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan sangat-sangat diberkati. Anda akan melihat begitu mana sesuai dengan Mazmur 23. Kebaikan dan kemurahan. Ini kan berkat mengejar Anda. Bahasa aslinya 23, Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan mengejar kita, bukan mengikuti. Kata baca di Indonesia mengikuti, tapi bahasa aslinya adalah mengejar, saudara-saudari. Amin. Anda mau? Kita lakukan sama-sama. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur anugerah Tuhan dan tuntunan Tuhan nyata, karena apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Dan saat ini kami diberikan Roh Kudus dan untuk menuntun hidup kami, melihat dan memperbaiki Tuhan jiwa kami untuk hidup selaras dengan firman Tuhan,
Dan segala sesuatu yang kami inginkan juga Tuhan, perasaan kami juga semua. Dan Tuhan juga tolong kami juga. Tuhan akan memimpin menuntun kami lewat Roh Kudus untuk kami mulai memiliki penglihatan, cara lihat, bukan yang negatif, bukan yang pesimis, tetapi cara lihat yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kami Roh Kudus agar kami mulai tidak menerima hal-hal yang negatif, berita-berita negatif, hal-hal yang membuat kami juga menjadi kecewa. Tuhan, biar Engkau sendiri yang memfilter, sehingga kesukaan kami adalah mendengar hal-hal tentang kasih yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, kebajikan Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan kami terus memandang kepada Yesus yang membangkitkan iman kami. Karena Yesus di pihak kami, Yesus masih melakukan sampai saat ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena Yesus ada di pihak kami, berkata besar buat kami. Terima kasih Bapa, kami terima di dalam nama Yesus. Mari kita yang terima katakan amin. Tuhan berkati kita semua.